Kisah lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Asal-usul dan kelahiran. Syekh Abdul Qadir lahir pada 10 Rabiul Awal 470 hari 1077 M di kota Jilan, wilayah utara Persia. Beliau berasal dari keluarga yang sangat saleh dan terpandang. Nasab beliau bersambung hingga Rasulullah. Dari jalur ayah, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Dari jalur ibu, bernama Fatimah binti Syekh Abdullah As-Sumai, keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Oleh karena itu beliau disebut Sayyid, tuan dari keturunan Rasulullah. Sejak dalam kandungan, ibunya merasakan keberkahan. Dikisahkan saat lahir, bayi itu tidak mau menyusu pada siang hari di bulan Ramadhan. Seolah-olah sudah diberi kemampuan berpuasa sejak bayi. Perjalanan ke Baghdad dan pesan sang ibu. Di usia 18 tahun, Abdul Qadir memohon izin ibunya untuk pergi ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia Islam saat itu. Ibunya, wanita yang sangat warak, melepaskan dengan berat hati namun penuh keyakinan. Beliau menyerahkan 80 dinar emas warisan ayah, lalu dijahitkan di 2 bagian baju, 40 di saku, 40 di bawah ketiak. Sebelum berangkat, ibunya berpesan, "Anakku, pergilah dengan berkah Allah." Satu pesan ibu yang paling penting, jangan pernah berbohong, walau dalam keadaan sulit apapun. Sri, ujian besar, pertemuan dengan perampok. Di tengah perjalanan, rombongan karavan diserang perampok di daerah Hamadan. Semua harta dirampas. Seorang perampok bertanya kepada Abdul Qadir, "Apakah engkau membawa harta?" Beliau menjawab jujur tanpa ragu, "Ada 40 dinar di bawah ketiak kanan dan 40 dinar di saku kiri." Perampok terkejut, lalu melaporkan kepada pemimpinnya. Sang pemimpin perampok bertanya heran, "Mengapa engkau mengakuinya padahal bisa disembunyikan?" Abdul Qadir menjawab tenang, "Saya telah berjanji kepada ibu saya untuk tidak berbohong kepada siapapun. Saya tidak akan mengkhianati janji itu, bahkan demi harta dan nyawa." Mendengar jawaban yang begitu tulus dan teguh, hati pemimpin perampok tergetar. Ia menangis, lalu berkata, "Bagaimana mungkin kita berdosa, sedang anak muda ini begitu jujur?" Kemudian ia dan seluruh anak buahnya bertobat, mengembalikan semua harta, dan memohon doa restu kepada Abdul Qadir. Inilah karomah pertamanya, kejujuran yang meluluhkan hati orang-orang keras. 4. Menuntut ilmu di Baghdad. Tiba di Baghdad tahun 488 hari 1095 M, beliau belajar fikih mazhab Hanbali kepada Syekh Abu Sa'd Mubarak Al-Mukharimi hingga mendapat ijazah. Beliau juga mendalami hadis, tafsir, bahasa Arab, dan sastra. Namun haus batinnya belum terpuas. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, didorong suara batin, beliau tiba di ribat Syekh Hamad ad-Dabas. Pintu tertutup, beliau berdiri di tengah dingin. Pagi harinya pintu terbuka. Syekh Hamad langsung menyambut dengan pelukan dan air mata. "Anakku, keberuntungan hari ini milik kami, besok milikmu." Syekh Hamad menjadi guru spiritual pertamanya. 5. Masa pengasingan dan penyucian jiwa. Setelah menyelesaikan ilmu lahir dan batin, Syekh Abdul Qadir meninggalkan Baghdad selama bertahun-tahun, mengembara ke padang pasir, hutan, dan tempat sunyi. Beliau berpuasa panjang, tidur di tanah terbuka, memakan tumbuhan liar, dan berjuang melawan hawa nafsu. Ini masa penyucian jiwa yang paling berat, membentuk kesucian hati yang luar biasa. Beliau sering berkata, "Aku berjalan di jalan Allah dengan telanjang hati." 6. Kembali dan mulai dakwah 521 hari 1127 M. Pada usia sekitar 50 tahun, Syekh Abdul Qadir kembali ke Baghdad. Mulailah beliau mengajar dan berkhutbah. Pagi mengajarkan hadis dan tafsir, sore mengajarkan tasawuf dan penyucian hati. Kata-katanya begitu menyentuh, banyak perampok bertobat, orang sesat kembali lurus, dan hati yang keras menjadi lembut. Pada 528 hari, 1134 M, didirikan madrasah dan ribat khusus untuk beliau. Dari sinilah dakwahnya berkembang pesat ke seluruh dunia Islam. Beliau dijuluki Al-Gausul Ajam, pembela agung, karena keberkahan dan pertolongannya kepada yang dalam kesusahan. 7. Karomah dan pertemuan dengan malaikat. Malaikat penjaga. Sejak kecil beliau didampingi malaikat dalam wujud pemuda tampan yang membimbingnya menuntut ilmu. Mengejar malaikat maut,
Suatu hari santri yang beliau sayangi meninggal dunia. Atas permohonan istrinya yang menangis, Syekh Abdul Qadir dalam keadaan suci mengejar dan menyusul malaikat maut, lalu merebut keranjang berisi ruh-ruh. Atas izin Allah, santri itu hidup kembali. Percakapan dengan malaikat Malik, beliau bertanya kepada malaikat penjaga neraka, "Apakah ada muridku di neraka?" Malaikat Malik menjawab, "Tidak ada satupun." Ibadah yang luar biasa. Pelayannya bersaksi bahwa selama puluhan tahun, beliau jarang memperbarui wudhu antara subuh hingga isya dan setiap malam beribadah hingga fajar. Tidak menimbun harta, semua pemberian rakyat dibagikan kepada fakir miskin. 8. Karya-karya abadi. Beliau meninggalkan kitab-kitab yang menjadi rujukan dunia Islam hingga kini. Futuhul Gaib, 78 bab, nasihat batin yang tajam. Al-Gunya li Talibi Talikil Haq, panduan lengkap hidup Islam. Al-Fatur Rabbani, khutbah-khutbah di Baghdad. Sirul Asrar, rahasia ketuhanan. Jala'ul Hawathir, 45 bab. 9. Pendiri Tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir mendirikan Tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat tertua dan terbesar di dunia Islam. Tarekat ini menggabungkan ketaatan syariat yang tegas dengan kesucian hati. Kelak tarekat ini menyebar luas hingga ke Nusantara dan menjadi salah satu jalan tasawuf yang paling banyak dianut. 10. Akhir hayat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada 11 Rabiul Akhir 561 hari 1166 M di Baghdad dalam usia 90-91 tahun. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada anak-anak dan murid-muridnya, "Pegang teguh tali Allah, jujurlah dalam setiap keadaan, sebarkan kasih sayang kepada sesama, dan jangan pernah memisahkan syariat dari hakikat." Beliau dimakamkan di Baghdad. Kompleks makam dan masjidnya masih berdiri megah hingga kini. Dibangun kembali oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Turki Utsmani, dan selalu diziarahi jutaan orang dari seluruh dunia. Inti pesan kisah. Dari kejujuran kepada ibunya, ujian di tangan perampok, pengembaraan di padang pasir, hingga menjadi Ghausul Ajam yang disegani dunia, Syekh Abdul Qadir membuktikan, kejujuran adalah kunci pembuka pintu kebesaran dan kesabaran dalam menempuh jalan Allah akan berbuah kemuliaan yang abadi.